Save the best for the last. Saya khotbahkan hari ini untuk ibadah yang terakhir adalah buah yang baik. Tadi di ibadah yang pertama saya sampaikan tentang caramu mendengarkan, menentukan kemenanganmu. Saya jelaskan tentang ilalang dan gandum. Lalu di ibadah yang kedua saya jelaskan tentang hidup yang signifikan di hadapan Allah seperti apa. Hidup itu semua orang kepingin berarti, tapi sungguhkah sesuai dengan kehendak Allah? Sungguhkah arti signifikan itu sesuai dengan definisi kebanyakan orang? Jadi kaya itu jadi signifikan atau bagaimana? Kita belajar, Yesus itu cuma punya sepak terjang karir lah, 3,5 tahun. Tapi 3,5 tahun itu cukup baginya untuk merubah seluruh dunia. Cuma 3,5 tahun loh. Kita butuh waktu berapa tahun bangun karir yang berubah gak banyak. Itu signifikan. Lalu tadi di ibadah yang sebelum ini, ibadah ketiganya yang siang saya sampaikan tentang hidup seseorang Sakaria, imam. Yang hidupnya takut akan Allah, tapi kok mandul. Dibuat omongan bagi banyak orang, bercacat hidupnya. Tapi hidupnya boleh cacat, tapi ibadahnya tidak bercacat di hadapan Allah. Sakaria sama Elisabeth, papanya Yohanes Pembaptis. Lalu di ibadah yang keempat, saya khotbahkan tadi tentang hikmat di masa sukar. Ketika masa sulit apa yang kita perbuat? Masa sukar itu tidak bertahan untuk selamanya kok. Sementara aja. Tapi seringkali banyak orang gugur di sifat yang sementara itu. Gagal di sana. Nah di ibadah yang terakhir ini saya sampaikan tentang buah yang baik. Langsung aja buka. Di Matius pasal yang ketiga. Ayat 1 sampai 12. Ini yang khotbah Yohanes Pembaptis. Ya. Ayat yang pertama, pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Bicara apa? Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskan jalan baginya. Katakan amin. Yohanes itu khotbahnya gitu doang. Ribuan orang tobat. Ngeri ya. Persiapkanlah jalan yang lurus bagi Tuhan. Luruskanlah jalan baginya. Saya renungkan. Ini orang khotbahnya macam-macam atau apa. Atau ada macam-macam atau cuma satu macam sih. Kok bisa terkenal dia baptis ribuan orang. Gimana caranya? Terus orang mau baptis, ini orang mau baptis loh. Diginiin sama dia, nanti kita baca di ayat berikutnya. Kau ular beludak. Padahal kita orang mau baptis, kasih tepuk tangan. Kita bilang begitu kan. Kasih semangat, ini jiwa baru dilahirkan kembali. Di tangan Yohanes Pembaptis kalau jadi pendetanya. Kau ular beludak. Gak jadi baptis, gak apa-apa, pindah gereja. Gitu pasti. Itu Yohanes Pembaptis suka banyak kayak gitu loh. Persiapkanlah jalan yang lurus baginya. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Luruskanlah jalan baginya. Di sini saya tahu sebuah kebenaran yang seringkali kita miss out ketika kita baca ini. Kita terlewat gitu aja. Bahwa selama seseorang itu ya hatinya bengkok. Dia bisa dengar firman Tuhan. Dia bisa koleksi banyak nomor WA hamba Tuhan. Dia bisa ditumpangin tangan banyak orang. Tapi hidupnya enggak kemana-mana. Karena Tuhan tidak mau menyatakan dirinya di hidupnya. Makanya firman ngomong begini kan. Bagi orang yang bengkok, aku pun berlaku berbelat-belit. Tapi bagi orang yang lurus, aku lurus. Hari ini apakah hati kita ini bengkok di hadapan Allah? Bengkoknya ini bukan bengkok skoliosis loh ya. Bengkok hati. Hati kita bengkok enggak? Hati yang bengkok, ini poin saya yang pertama. Akan membatasi pekerjaan Allah di hidup seseorang. Hati yang bengkok atau yang tidak lurus adalah hati yang salah di hadapan Allah. Siapa yang seperti ini? Masih ingatkah Anda cerita Simon, si tukang sihir itu? Ketika dia lihat Petrus dan Yohanes tumpang tangan orang lain tumbang sana sini. Orang lain kepenuhan Roh Kudus, setan dilepaskan, tiba-tiba si Simon itu tawarin Petrus sama Yohanes, kasihin duit. Aku mau
kenal Yesus yang kau sebut itu. Aku mau kuasa yang seperti itu. Ketika dia kasih uang itu ke Petrus, ke Yohanes. Petrus Yohanes marah. Dia ngomong apa Petrus Yohanes? Dia bilang begini. Bertobatlah dari kejahatanmu ini dan berdoalah kepada Tuhan. Supaya ia mengampuni niat hatimu ini. Dia ngomong ini. Tidak ada bagian atau hakmu dalam perkara ini. Sebab hatimu tidak lurus di hadapan Allah. Ditegur sama Petrus. Apa maksud hati yang bengkok ini? Hati yang bengkok adalah sebuah perbuatan, sebuah sikap hati yang seolah-olah melakukannya untuk Tuhan tetapi putar balik buat dirinya sendiri. Dia melayani supaya dia dapat nama, dia melayani supaya dapat pengakuan, dia melayani demi dirinya sendiri bukan demi Kristus. Bisakah seseorang terjebak di posisi itu? Bisa. Dia membangun kekuatannya berdasarkan elu-eluan massa. Ujungnya akan terjadi ketika seseorang hatinya bengkok itu apa? Dia bisa seolah-olah perang, dia menang seolah-olah disertai Tuhan. Padahal sesungguhnya Tuhan telah meninggalkannya. Contohnya siapa? Saul. Saul itu perang, menang. AI biasa ya, AI ya kan. Bautnya kurang kenceng kali. Dia bilang apa para wanita itu? Dia bilang begini, Saul mengalahkan beribu-ribu, Daud berlaksa-laksa. Sakit hati Saul. Tapi untung para AI itu benar, sekalipun bautnya agak kendor, tapi dia dikirim Tuhan untuk menguji hatinya Saul. Hatinya Saul bengkok. Dia kerasa, loh aku yang perang kok, aku gak pernah dinyanyikan begitu, baru bocah ingusan ini perang, langsung dipuji-puji. Dia kehilangan spotlight di hidupnya. Hati yang bengkok itu tidak bisa ngelihat orang lain dapat tepuk tangan lebih banyak dari dia. Hati yang bengkok itu tidak bisa ngelihat orang lain lebih sukses dari dia. Orang lain dapat like lebih banyak. Dapat komplimen lebih banyak. Dapat pujian lebih banyak. Hati yang bengkok itu dialah pusatnya. Tata surya mengelilingi dia. Lihat ya hati yang bengkok ya. Saya teringat kisahnya Yusuf. Yusuf dapat mimpi ya. Waktu dia masih bocah tuh. Dia dapat mimpi apa? Bulan, bintang tunduk kepadanya. Terus dia lihat ada berkas-berkas yang lain tunduk kepadanya. Dia lihat, dia ngomongnya begini. You semua hormat sama saya. Bocah, dia yang punya mimpi. Terserah dia, orang dia yang dapat pemilihatan itu. Yang lain marah. Maksudmu kita tunduk sama kamu, termasuk papa mama. Papa mamanya si Yakub pun coba bilang ini. Aku pun tunduk sama kamu. Istilahnya nak, nyebut nak, ingat gitu loh ya. Jangan lupa daratan, itu loh maksudnya. Nyebut, ingat, sebut nama Tuhanmu nak. Tapi si Yusuf pun tetap kekeh. Itu mimpiku kok. Lihat, hatinya bengkok ya. Dia ketemu Tuhan gak? Dia ketemu Tuhan cuma di awal permulaan mimpi. Setelah itu dia ketemu yang namanya sumur. Dia ketemu yang namanya Tante Potifar. Dia ketemu dengan penjara. Dia ketemu namanya diabaikan oleh juru minuman, juru roti. Untuk apa? Membuat hatinya lurus di hadapan Allah. Sampai dia berkata, hidupku ini untuk Tuhan, bukan buat aku lagi. Dan akhirnya Anda lihat, mimpi itu terjadi enggak? Di ujung cerita Yusuf terjadi. Tetapi bedanya di sini, dulu Yusuf menaruh dirinya sebagai center. Visi ini buatku, mimpi ini buatku. Tapi setelah hatinya lurus di hadapan Allah, berubah loh. Mimpi ini lebih besar daripada harga diriku. Pakai aku untuk mengenapi mimpi ini. Makanya dia dibuang duluan. Dia bilang justru engkau mereka-rekakan yang buruk di hidupku. Tetapi Tuhan Allahku mengutus aku lebih dulu. Supaya aku memelihara keluarga ini dan negara ini. Terpujilah Tuhan. Tak ada lagi spotlight buat dirinya. Hari ini Anda berbuat demi apa? Bapak Ibu saudara sekalian. Hati yang bengkok tak pernah berkenan di hadapan Allah. Anda baca Alkitab luar dalam, Anda hafal semua ayat.
Selama hati kita bengkok, Tuhan tak dapat berbicara apa-apa di hidupmu. Maka setiap firman yang Anda dapat, yang Anda dengar, Anda pakai itu untuk serang orang lain. Tuh dengar tupi, kata pendetanya, dijewer suaminya. Kamu tuh loh, itu ngomongin kamu. Bukan kamu, tapi kamu. Bisa gak Anda lihat itu? Orang yang hatinya bengkok itu selalu muncul di otaknya. Oh ini dia, ini harus denger nih. Ini sayang, harusnya dia datang ibadah yang kelima ini. Ngapain dia datang ibadah 1 tadi? Aduh salah. Dengerin ya, khotbah YouTube ibadah 5 dengerin. Nah yang gitu tuh hati bengkok tuh. Dia rasa ini bukan buat dia, buat orang lain. Lihat, orang yang hatinya bengkok dia tidak pernah bisa lihat dirinya itu salah. Atau ada sesuatu yang kurangnya perlu dikoreksi. Dia bilang orang lain perlu. Tapi kalau Anda bisa ngerasa, ini aku perlu. Ya ini aku ya, ini buat aku ya Tuhan. Tapi aku rasa temanku juga perlu, ya itu sharing, enggak apa-apa. Tapi kalau Anda selalu menepis itu ke orang lain, hati Anda bengkok. Lihat ya, Yesus itu kerjanya juga sering neguri orang kayak begitu. Lihat, Tuhan Yesus itu sering konfrontasi. Ada orang-orang itu yang mungkin kalau dia baca kisahnya Yesus begitu ya. Dia tuh ngomong gini, Yesus itu kok sentimen sih sama ahli Taurat dan orang Farisi. Bener ya? Kenapa Yesus gak konfrontasi orang lain? Pendosa orang bejat masih banyak masa itu. Kenapa kok Yesus itu konfrontasinya ahli Taurat orang Farisi? Pernah mikir itu gak? Kenapa? Karena hati mereka itu bengkok. Karena mereka itu memiliki motivasi yang salah. Tuhan itu negor, bayangin ya. Berdoa Anda pernah dievaluasi doa gak? Ada sebuah pelayanan yang tidak perlu dievaluasi selama dalam nama Yesus. Namanya pelayanan doa, karena doa tidak ada yang salah. Kecuali doanya Tuhan matikan dia, nah itu salah. Selama doa Anda itu sesuai dengan topik doanya. Lalu Anda mau ada terus delay 1, 2, 3. Tuhan Yesus tetap Anda tidak boleh dievaluasi. Karena doa itu urusan Anda sama Tuhan. Bayangin Tuhan evaluasi doa. Ya kalau PAW dievaluasi ya wajar. Pengkhotbahnya wajar. Greeter dievaluasi ya wajar. Doa loh. Orang doa aja salah. Doa itu nafas. Nafas masa salah. Tuhan konfrontasi mereka. Cara doa mereka dicerewetin sama Tuhan. Itu orang, Yesus ngapain sih cari gara-gara sama gua? Dia gitu. Aku doa dari dulu kayak begini. Tuhan ngomong apa? Doa itu gak usah panjang lebar. Ya Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, dikuduskan. Pakai nada lalu panjang semuanya, berdoa syafaat buat pemerintah negara padahal doa makan itu. Makan doa terima kasih Tuhan buat makanan ini. Keburu dingin makanannya. Saya kalau ketemu sama teman saya doanya, doa makan terus doa pemerintahan. Aku bilang, gantikan saya dengan grup yang lain. Saya bilang gitu. Saya bilang, Jimmy doa makan. Tuhan Yesus terima kasih buat makanan ini. Berkati, terima kasih Tuhan. Amin. Selesai. Orang Farisi itu doanya, enggak ada, saya bilang enggak ada yang salah loh. Doa pakai nada itu enggak ada yang salah. Itu tradisi, it's okay, itu indah. Tapi orang Farisi ini, dia doa di muka publik, depan publik. Dia pakai semua atributnya, entah mungkin selendangnya kayak apanya, topinya nggak apa, jubah dan sebagainya. Lalu dia sebut panjang lebar supaya semua orang tahu doanya. Tuhan ngomong apa? Sesungguhnya dia telah mendapat upahnya. Tapi dia tak pernah dijumpai Tuhan di dalam doanya. Hati yang bengkok sudah dapat upahnya. Apa upahnya? Pujian manusia. Tepuk tangan gitu. Jangan tepuk tangan. Maksud saya itu adalah Anda dipuji dengan tepuk tangan manusia. Dan Anda tidak dapat tepuk tangan Tuhan. Be careful. Hati-hati Bapak Ibu. Nyanyi nadanya bisa naik muter-muter. Enak ya kalau dia yang nyanyi ya. Tahukah bedanya penyanyi sama penyembah di mana? Penyanyi bisa nyanyi tapi tidak bisa nyembah. Penyembah bisa nyembah tapi mungkin dia tidak bisa nyanyi sebagus penyanyi. Tapi Tuhan mendengarkan jeritan hati penyembah. Kalau Anda tidak bisa nyembah, Tuhan pun juga ngomong kok hati yang hancur dan indah tak pernah dipandang hina olehnya. Hati yang hancur dan hina, ya, tak pernah dipandang rendah olehnya.
Tuhan itu menilai hati Bapak Ibu. Saya tidak pintar ngomong, saya ketemu orang yang tidak pintar khotbah. Tapi sekalinya khotbah ribuan orang tobat. Ada orang yang khotbahnya sampai Ciami. Tapi semua orang tertidur di dalam khotbahnya. Yaitu upah lah. Bisa membuat orang tidak insomnia. Itulah, itu upahnya. Hati-hati, ditegur sama Tuhan. Tuhan ngomong apa? Kalau mau doa, masuk kamarmu. Kunci pintumu. Karena apa? Bapamu di surga melihat yang tersembunyi. Dengan kata lain, hati yang sombong, hati yang bengkok, itu tukang pamer gitu loh. Cik, aku habis liburan di sini, Cik. Nah itu tuh bengkok tuh hatinya tuh. Anda pernah ketemu gak? Oh aku habis liburan ke Bali. Cuma Bali. Singapura Eke. Oh Singapura. Thailand Eke. Nggak mau kalah terus lebih jauh. Itu bengkok. Ya sudah sama kayak begitu diiyain. Gitu aja loh. Ada orang, aku baca Alkitab 2 pasal. Kok 2 pasal? Bagus ya puji Tuhan. Tapi aku 3 pasal loh. Pernah gak Anda dengar orang kesaksian terus jadi, bagus ya kesaksianmu. Tapi aku juga punya kesaksian nih. Terus dia cerita yang lebih hebat kesaksiannya. Ada orang-orang begitu gak di muka bumi ini? Ada. Jangan rame-rame ya, ada. Itu hati bengkok. Tidak akan ketemu Tuhan. Ketemunya apa? Kompetitif, bersaing. CG bersaing dengan CG, ministry bersaing dengan ministry, gereja bersaing dengan gereja. Nah, kalau perusahaan ya saing sama perusahaan. Tidak bisa ngerti rasa syukur dan berterima kasih cukup itu tidak bisa. Bengkok. Hati bengkok itu tidak ada puas-puasnya hidup ini. Ini khotbah sampai jam 9 bisa-bisa belum selesai nanti ya. Lanjut aja, kita lanjut ya. Amin. Anda paham sampai sejauh ini? Persamanya, hati harus lurus, ngomong sama kanan kirinya. Hati kita harus lurus. Haleluya. Ya, terkadang kita itu tidak sadar dengan motivasi kita yang bengkok di hadapan Allah. Karena itu pemazmur ngomong begini. Selidikilah aku ya Allah, kenalah hatiku, ujilah aku, kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah, apakah jalanku serong. Tuntunlah aku di jalan yang kekal. Berani gak kita doa kayak gitu sama Tuhan? Kalau salah, please koreksi Tuhan. Kalau salah. Doa itu gak usah ngarang. Tahu ya? Saya gak pintar ngomong. Doa itu lahir dari hati. Hatimu tulus akan keluar kata-kata yang tulus. Hatimu bulus akan keluar kata-kata tipuan. Jalan aja. Ayat kelima dikatakan begini. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosanya mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka. Apa yang saya katakan tadi? Hai kamu keturunan ular beludak. Siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Ini orang tipikal pengkhotbah yang cari banyak musuh. Ini orang kalau ngomong selalu bikin hati orang lain terluka dan telinga panas. Tapi ini orang terus terang ngomongnya. Kadang kita itu pilih-pilih ya. Ya aku gak mau lah denger kamu ngomong. Ngomongmu tuh pedes tau gak kayak ini. Ini kalau negara itu enak tau gak. Gak langsung pisau itu ditusuk gitu loh. Kan orang tuh lebih suka orang yang sopan kayak begitu. Tidak sesuai Alkitab. Alkitab ngomong gitu loh. Kalau yang salah, kalau hari ini Yohanes Pembaptis hidup di masa kini. Pasti Yohanes Pembaptis ditegur sama coachnya. Iya aku tahu hatimu bener tapi ngomongmu dirubah, jangan gitu. Kebenaran dikorting hanya demi karena rasa sungkan. Gak berani. Yohanes Pembaptis ini contoh yang kalau Anda ketemu pengkhotbah kayak Yohanes Pembaptis gini, Anda milih skip lah minggu depan aja datang ke gereja gitu loh. Gak enak nih orang, belak-belakan ngomongnya. Kenapa pertanyaannya Yohanes Pembaptis terus terang kayak begitu? Karena dia ngasih tahu bahwa orang Farisi dan Saduki itu dibaptis hanya untuk koleksi tindakan ibadah mereka. Tindakan agamawi mereka. Karena mereka tahu Yohanes nih orang sangar, nih orang keren, nih, pengikutnya banyak diurapi Allah.
Yohanes Pembaptis itu tipikal orang yang kalau ngomong apa adanya, sampaikan kebenaran secara terus terang, tidak usah diturunkan standarnya. Hanya karena sungkan kita tuh ngomong tidak berani terus terang. Banyak e-nya. Orang kalau banyak e-nya mikir untuk ngomong sesuatu demi orang lain loh, bukan demi dirinya loh. Itu sesungguhnya dia ngomong buat dirinya sendiri. Menjaga gimana rasanya supaya kamu tidak sakit hati. Tapi kalau Anda beneran tulus mengasihi seseorang, Anda akan ngomong apa adanya. Tapi mintalah hikmat ketika menyampaikan sesuatu itu. Jangan sampai pesanmu yang benar itu ditolak hanya gara-gara kata-kata kita ngumpat. Jangan ngumpat, jangan bunuh karakter orang. Yohanes Pembaptis ini ngomong ular bludak cuma kepada ahli Taurat dan orang Farisi. Tapi bukan dengan yang lainnya. Mungkin yang lain juga protes kali ya. Itu berduyun-duyun loh, sama-sama datang mau dibaptis sambil nangis-nangis. Aku orang berdosa, Bapak ampuni aku, Bapak ampuni aku. Dia nangis begitu. Tiba-tiba Yohanes Pembaptis lihat sebagian kelompok dan berkata, kau ular beludak. Anda harus tahu, ini orang ngomong bukan karena karakternya begitu. Ini orang ngomong di dalam tuntunan Allah. Tetapi Yohanes Pembaptis adalah orang yang berani menyampaikan kebenaran. Berani address kesalahan. Banyak orang hari ini kalau punya kesalahan, seringkali sampahnya disimpan di bawah kolong kasur. Tidak pernah dipertontonkan kotoran itu. Tidak apa-apa. Dengan berkata itu orang cinta damai. Orang cinta damai itu bukanlah orang yang tidak berani konflik. Tapi orang yang berani address kesalahan sekalipun harus berhadapan dengan konflik. Banyak orang hari ini, aku tidak mau negur orang, nanti hubungan rusak. Kalau Anda mikir kayak begitu, maka Tuhan yang sungkan sama Anda nanti. Tuhan tidak akan titipkan lagi pesan di hatinya lewat diri Anda. Sampaikan aja. Selama hati kita ini ya, tidak ada mempertahankan kebenaran sendiri, mengasihi orang lain, sampaikan apa adanya apa yang Tuhan ngomong, tidak usah ditambah-tambahin. Karena yang saya tahu pasti satu hal ini, Tuhan tidak pernah memojokkan seseorang. Tuhan tidak pernah menegur seseorang dengan cara mempermalukan mereka. Belajar dari Paulus. Paulus itu junior, tapi ketika ngelihat Petrus munafik, dia tegur Petrus soko guru, kakak seperguruannya. Mungkin dia take dipanggil begitu. Itu murid pertama Yesus loh. Paulus ngomong gini, Petrus, engkau munafik, digituin. Coba hari itu saya tanya sama Anda jadi Paulus. Terus Anda lihat take Anda, kakak seperguruan Anda berbuat hal yang munafik. Biarinlah, biarin. Nanti ngomong sama koko Yesus saja yang tegur Petrus. Lewat mimpi atau lewat apa. Tidak ada orang yang berani datang dan berkata, Petrus kamu salah. Dibutuhkan hari ini, dibutuhkan Yohanes Pembaptis di sekeliling hidup kita. Yang berani ngomong dengan lantang, Jimmy salah. Gitu misalnya itu kalau saya. Saya itu open, saya itu suka yang begituan. Saya memberikan Yohanes Pembaptis saya adalah istri saya. Salah satu Yohanes Pembaptis hidup saya. Harusnya kamu tidak perlu khotbah cerita yang ini. Oh iya gitu. Tapi itu bagus loh. Enggak. Dia bilang gitu, ya sudahlah. Udah enak loh digituin. Di panggung ditepuin jemaat, pulang sampai di perjalanan, kurang apa? Bagus sih, tapi itu yang paling gak enak itu. Karena ada tapinya itu loh. Tapi yang ini kamu bisa ganti yang lain lah. Kata-kata ini bisa dibias, salah arti orang. Oh tapi kan kamu tahu maksudku gini, ya aku tahu maksudmu tapi tidak semua orang tahu maksudmu. Iya, ya sudahlah ya. Ya Tuhan tutup bungkus ya Tuhan, jangan sampai orang salah tangkap, saya gitu aja. Itu gak enak loh dikasih tahu begitu itu. Sekalipun perlu dan mau, tapi tetap gak enak. Tapi saya orangnya, sudah lu ngomong apa aja, gak usah mikir perasaan gue lah. Saya itu gitu kalau ngomong sama istri saya. Gak usah mikir lah. Lebih baik kamu bisa mengeluarkan seluruh yang ada di hatimu. Daripada kamu menahan-nahan hanya gara-gara saya gak siap dengar. Nah ngomong aja, saya gak akan marah. Saya gak akan marah, ngomong. Banyak orang kebalikannya kan. Justru dia tahu dia ditegur, dia salah, tapi dia sengaja tidak mau meresponi dan berubah gara-gara apa? Sakit hati dengan cara ngomong itu tidak enak, sengak tahu nggak didengar. Betul? Para istri, begitu nggak sama suami?
Coba kamu ngomongnya nice kayak si dia. Kan aku pasti lebih cepat denger. Nggak perlu aku berbantah-bantah denganmu. Itu kesalahan penerima lah ya. Nggak mau berubah aja masih. Sudah untung-untung loh ada orang yang mau memperingatkan Anda. Itu untung-untung kamsia Anda itu. Kalau ada orang berani tegur Anda itu berarti orang itu mengasihi Anda. Nah, pastikan yang menegurmu adalah orang yang mengasihimu. Bukan your haters. Karena di dunia ini ada haters loh ya. Tidak cuma di dunia pekerjaan, di dunia pergerejaan pun ada haters. Anda buat baik kayak apapun, buat benar kayak apapun, tetap salah di matanya. Yang begituan kagak usah didengar. Anda menangin jiwa salah, Anda tidak menangin jiwa salah. Terserahlah. Ada istilah anjing menggonggong kafilah terus berlalu. Lakukan terus kehendak Allah. Dah itu lakukan. Amin. Next berikutnya. Di ayat yang, jadi jelas ya kenapa kok marah karena orang Farisi Saduki itu hatinya bengkok. Bagi orang yang bengkok itu ya, Tuhan ngomongnya pakai godam. Ada momen di hidup ini percayalah. Hati yang bengkok disikatnya sama Tuhan bisa-bisa di mimbar. Bukan lewat 4 mata, bukan lewat mimpi tapi lewat mimbar. Kaget Anda. Yudas tuh hatinya kurang apa Yudas? Yudas tuh bengkok. Kayak benang ruwet tuh. Sama Tuhan tau. Di addressnya Yudas kayak apa. Di hadapan semua orang. Taruh sini kakimu Yudas. Dibasuh dilihat I love you. Aku mengasihimu Yudas. Dibasuh begini. Tahukah Anda peristiwa momen pembasuhan kaki itu menunjukkan pembicaraan Tuhan terhadap siapa? Bukan terhadap semua murid. Dia memakai Petrus hanya untuk ngomongin Yudas loh. Sekalipun juga Petrus diomongin, tapi itu nge-refernya ke Yudas. Dia bilang begini, Petrus tak basuh. Enggak Tuhan aku bersih. Petrus bilang begitu. Nah. Kamu itu perlu dibasuh kakinya, supaya apa? Supaya engkau memperoleh bagian daripadaku. Kalau gitu dari ujung kepala sampai ujung kaki. Serba salah Petrus ini orangnya ya. Terus Tuhan bilang apa? Enggak usah. Semuanya sudah bersih. Hanya yang kotor saja yang perlu kubasuh. Demikian pula dengan kamu. Tidak semuanya dari kamu ini bersih. Ada satu yang kotor yang perlu dibasuh. Di dalam misi Yesus akan dibunuh oleh Yudas. Tuhan tetap mengasihinya dan ditegur di depan semua orang. Banyak orang, aku dirasan-rasan di CG. Sama Yudas juga dirasani sama Yesus, di CG Yesus. Yesus CGL-nya. Anda mau murtad kayak Yudas murtad? Saya tanya sama Anda. Lebih baik Anda dirasani di CG tapi ini. Respon Anda terhadap setiap masalah dan teguran menentukan pembelaan Tuhan di hidupmu. Bukan tergantung respon orang lain. Anda mau dirasan-rasan, Anda mau ditoksikin. Kalau respon Anda benar, tidak kayak Yudas yang malah cabut. Tuhan itu punya ekskalasi, dinaikkan levelnya. Naik level dalam proses menegur Yudas. Dari dibasuh kakinya dibilang, I love you, I know you so well. Aku tetap mengasihimu. Sampai pada akhirnya, aku tahu apa yang akan kau perbuat. Terus Tuhan itu pintar bikin film itu. Para sinematografi itu pasti niru Tuhan Yesus. Pas puncak-puncaknya ada iklan. Dibikin penasaran, puncak-puncaknya Yudas, itu aku ya, itu aku ya, itu aku. Rasanya bukan aku, rasanya bukan. Tiba-tiba Yesus beralih ke Petrus. Dia beralih ke Petrus, dia ngomong sama Petrus. Yudas kira, aman, bukan aku. Tiba-tiba si Yohanes Pembaptis ngomong, siapa yang jual kamu? Orang yang kuberikan roti ini, cawan ini, dia akan mengangkat tumbiknya kepadaku. Deng, deng, kenalah Yudas. Pam. Kenapa Yudas tidak bisa bertobat? Kenapa Yudas tidak sadar? Masa kalau saya yang baca Alkitab nih ya. Saya ngomong sama dia, das. Yud. Masa you kagak ngerti itu kamu? Aduh, cemepan. Cemeyang gitu. Gimana toh? Masa tidak ngerti itu kamu? Dia cabut. Orang yang bengkok tidak bisa dengar Tuhan. Tidak bisa. Anda mau doa gini. Kalau Tuhan yang jumpai dia. Pasti dia bertobat. Hello. Jawabannya apa? Tidak. Yudas ketemu Tuhan Yesus. Anda bisa dapat mimpi
ketemu bayangan Yesus, Tuhan hadir di hadapan Anda. Tapi kalau hati Anda tetap bengkok, percumalah. Takkan ada pertobatan, takkan ada perubahan hidup. Dikencengin kayak apapun tetap tidak bisa. Lalu dikatakan begini ayat ke-8. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Kita perlu tahu, pertobatan itu apa? Pertobatan itu bukan minta maaf ya. Banyak orang minta maaf tapi tidak tobat. Contoh pria yang selingkuh, kepek istrinya. Sorry ya, aku janji aku tidak akan ulangi lagi. Maaf, saya salah. Dia minta maaf karena ketangkep basah aja. Berikutnya dia kembali lagi ke selingkuhannya. Itu gak tobat. Kok bisa minta maaf kok diulangi lagi? Karena minta maaf tidak sama dengan pertobatan. Halo. Pertobatan adalah perubahan pola pikir dan hati yang berujung pada transformasi kehidupan atau perilaku. Kalau Anda itu pemarah sampai hari ini pemarah, Anda belum tobat, percayalah saya. Kalau Anda dari dulu mabuk, sekarang tetap mabuk, Anda belum bertobat. Harus ada outputnya, outcome-nya itu ada. Keluarnya itu apa? Perubahan hidup, transformasi kehidupan. Kalau tetap gitu-gitu doang, maka Anda belum bertobat. Adakah Tuhan menjumpai perubahan di hidup Anda? Atau lebih tepatnya adakah sekeliling Anda menjumpai perubahan di hidupmu? Kamu semenjak di GMS hidupmu berubah ya? Atau sebaliknya? Dari dulu sampai sekarang percuma jadi CGL, sama gitu. Ada yang jewer telinga Anda. Terus kalau Anda khotbah, bohong enggak gitu di rumah. Ya gitu. Ayo. Masihkah itu terjadi di hidup Anda? Aku masih seperti yang dulu, kayak lagu itu kan. Nah, hasilkanlah buah yang sesuai, Alkitab ngomong begitu. Buah yang sesuai itu maksudnya apa? Begini loh, setiap orang itu akan dituntut pertanggungjawaban masing-masing di hadapan Allah. Tidak bisa dibandingkan yang satu dengan yang lainnya. Banyak orang hari ini lucu ya. Apa-apa tuh, loh dia gitu kok aku gak dapat. Gitu. Tapi Anda harus tahu loh, nanti perbuatan kita di hadapan Allah ditimbang sama Tuhan. Dengan usia kekristenan yang telah Anda punya sekian tahun begini, sudahkah engkau berbuat? Loh, aku ini masih sponsor. Itu loh Tuhan yang sana tuh yang timbang lebih berat. Enggak loh. Tuhan lihatnya itu satu persatu ditimbang. Saya pun ditimbang sama Tuhan. Makanya kita mau, jangan banyak di antaramu mau jadi guru dan pengajar. Kenapa? Karena takaran yang dikasih di hidupmu itu jauh lebih besar. Makanya setiap khotbah itu lihat, profesi yang paling gak enak salah satunya itu menurut saya itu pengkhotbah. Kenapa? Dia harus mengalami kematian daging dulu baru dia khotbah. Kalau dagingnya gak pernah mati dia gak bisa khotbah. Gak bisa khotbah dah. Khotbahnya cuma tiru YouTube orang. Tapi kalau khotbah yang menghidupkan adalah khotbah yang dimulai dari kematian daging yang berkali-kali. Dan setiap kematian daging pertama hingga yang kedua hingga yang ke-1000 tetap air mata keluar. Anda rasakan itu gak? Ketika Anda diproses Allah, diizinkan masuk dalam pemrosesan di mana dagingmu mati. Mati pertama kali dengan mati yang ke-1000, tetap sakit gak? Sakit. Air mata tetap keluar. Oh aku sudah kebal. Nggak ada. Nggak ada. Tetap bisa sakit hati, tetap bisa marah. Saya kasih tahu, demikian pula, intermezzo dikit ya saya tergerak. Neraka itu juga sama. Anda disiksa tahun pertama, sampai disiksa tahun kekekalan, itu tetap rasa sakitnya sama. Tidak ada yang namanya sudah kebal, kapalan, tidak ada. Jangan pernah main-main lah. Lebih baik kalau disuruh disiksa mati, lebih baik disiksa daging di sini mati. Daripada dibakar hidup-hidup di api neraka. Halo, hasilkanlah buah yang sesuai. Bertobatlah, jangan menjadi keturunan ular beludak. Amin. Jangan paksa Yohanes Pembaptis bangkit dari kubur dan berkata, hai keturunan ular beludak. Jangan. Bertobatlah. Hasilkanlah buah yang sesuai. Karena itulah yang Tuhan cari. Ayat ke-9 dikatakan begini. Dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Maksudnya apa? Gini loh. Jadi orang itu jangan bersembunyi di balik status. Loh aku ini orang Kristen. Sudah Kristen kok. Lebih parah lagi adalah begini. Aku sudah Kristen kok. Sudah dibaptis kok. Cukup. Tapi rokokan. Tapi mabuk. Tapi ngumpat. Tapi makan ciak duit orang.
Tapi nikah sama orang yang bukan istrinya, selingkuh, tidur sama orang lain. Jangan bersembunyi di balik kata-kata, aku ini anak Abraham. Tuhan itu Maha Pengasih, jangan pernah mempermainkan kasih Allah. Karena kasih Allah akan dipertanggungjawabkan di ujungnya nanti. Kau mengira aku mengasihimu, terimalah kasihku. Dia akan berkata begitu, dan ganjaran yang setimpal dengan apa yang kita perbuat. Jangan kau pernah kau berkata kau membenci saudaramu karena lewat perkataanmu pun kau akan dihakimi. Kita bilang begitu kan? Hati-hati. Hati-hati. Sudah ngerasain siapa aja hari ini? Anda kan ibadah terakhir ya. Dari pagi-pagi sampai sore tadi sudah ngerasain siapa? Hati-hati. Ini saatnya disunat malam ini. Nah kebetulan Anda datang ibadah terakhir. Makanya saya bilang save the best for the last. Ini saatnya di seolah-olah ya. Ibadah satu itu baik-baik, dua baik-baik. Ini gambaran terus. Ini firman Allah. Jangan bilang gara-gara saya sentimen sama Anda loh. Tuhan yang jodohkan ini. Saya kasih firman ini. Saya juga tidak memberitahu. Saya kerasa ini harus sampaikan di ibadah terakhir. Tidak ada yang namanya kebetulan. Jodoh ini saya kasih tahu. Tuhan yang jodohkan. Ayat yang ke-10 dikatakan begini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Hidup, ini poin saya berikutnya. Hidup yang berbuah adalah hidup yang berubah ke arah Kristus. Poin saya yang kedua itu ya. Ayat ke-10 ngomong begini. Ternyata bukan tidak menghasilkan buah loh. Dulu saya mengiranya selama ini bacanya sambil lalu. Hidup itu pokoknya berbuah. Ternyata ayat 10 tadi ngomong apa? Setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik. Bukan tidak berbuah, tapi buah yang baik. Maka dia pasti dibuang, ditebang. Ini yang ngomong bukan saya loh, firman Tuhan. Pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Dengan kata lain, kalau hari ini Anda berbuah dan buahmu enggak baik, maka apa yang terjadi pasti yang ngomong bukan saya, Anda. Sudahkah kita punya buah yang baik di hidup ini? Lu tergantung, pastor, relatif baik menurut siapa? Mari kita lihat kebenaran firman Allah ini ya. Ada beberapa macam buah-buahan. Yang pertama, pohon tanpa buah. Pohon tanpa buah itu sama seperti pohon ara yang dikutuk Tuhan Yesus. Dia rimbun, dia bertumbuh banyak daunnya tapi tidak ada buahnya. Dikutuk sama Tuhan. Jadi kering saat itu juga pohon ara itu. Karena tidak menghasilkan buah apa-apa, pohon tanpa buah ini yaitu buah ara ini akhirnya ditebang dan dibakar. Diumpamakan seperti orang percaya yang tidak memberi dampak apa-apa bagi orang lain. Bukankah ada firman berkata begini? Garam itu asin, tapi ketika garam sudah menjadi tawar dan dia kehilangan keasinannya, apa gunanya selain dia dibuang dan diinjak orang? Siapakah garam dunia itu? Anda dan saya. Kenapa Anda marah kalau Anda dibuang? Bukankah Alkitab telah mengajarkan itu? Yesus sendiri yang ngomong kalau Anda kehilangan keasinan Anda tidak punya dampak apa-apa, Anda dibuang. Maka jangan sakit hati kalau dibuang dan berkata, aku habis manis sempat dibuang. Ente bukan permen karet. Ini garam kehilangan keasinannya, dibuang dan diinjak. Tuhan itu Maha Kasih, saya tahu. Tapi dia juga punya keadilannya. Jangan bermain-main ya dengan keadilan Tuhan. Hai ibadah yang kelima. Itu sama seperti orang Kristen yang tidak pernah berhasrat untuk mengenal Tuhannya. Membaca Alkitab, menyebarkan Injil, melayani Tuhan. Tidak ada hasrat sama sekali. Ini pohon tanpa buah, tidak ada dampaknya. Yang berikutnya, nah ini. Buah yang kurang baik. Pohon yang menghasilkan buah tapi buahnya kurang baik. Buah yang kurang baik adalah jenis buah yang kualitasnya tidak lagi bagus. Saya itu tidak pintar buah-buahan. Saya suka buah, saya tidak pintar buah. Hari itu saya dititipi sama istri saya. Tolong beliin saya buah ini. Oh siap. Saya bilang gitu. Apa yang saya cari, saya lihat jenisnya dan saya lihat harganya. Semakin mahal berarti pikiran saya semakin bagus.
Sampailah saya pegang ini. Wah ini bagus, saya bangga. Saya beli ini, pasti saya akan dibilang suami teladan. Gak tiba-tiba datang ibu-ibu separuh baya, saya dibilang begini. Titi, saya dipanggil Titi tahu gak? Saya mau panggil dia anti, saya lebih gak enak. Saya bilang, iya C, saya bilang gitu dipanggil Titi. Saya gak tahu kan di kepala si 4 sudah dipanggil Titi lagi. Terlalu muda, banyak menyerap hawa yin dan yang bagus-bagus. Nah, ya kan? Aura muda saya sedot semuanya. Terus saya, Ti, buahnya itu kamu pecek-pecek dulu, tekenin. Kalau dia lunak itu ndak enak. Rugi kamu beli mahal-mahal. Oh gitu ya. Langsung saya ingat firman ini. Pernah enggak Anda beli buah? Buahnya bagus tampilannya. Tapi ada satu yang agak coklat dikit. Anda beli enggak? Enggak beli pasti. Pegang-pegang dibalikin. Terus biasanya ownernya marah. Ngapain cuma pegang-pegang doang? Beli berapa? Beli berapa? Supaya cepat pergi. Demikian pula kekristenan. Anda bisa hasilkan buah. Tapi nanti ada malaikat, tukang sortir kerajaan surga yang lihat. Enggak ini busuk nih. Ini belum mateng. Wah yang ini mateng pohon dimakan codot. Wah jelek tambah nih. Enggak bisa dimakan nih. Wah ini kurang. Tahukah Anda buah yang kurang baik itu bagi orang Kristen gambarannya apa begini loh. Buah yang kurang baik itu menggambarkan tentang orang Kristen yang masih hidup di dalam sakit hati, kekecewaan, kepahitan. Orang Kristen itu tidak boleh pahit, boleh marah boleh. Tapi jangan sampai matahari terbenam, jangan pahit. Makanya doa Bapa kami ngomong apa? Ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni kesalahan orang yang bersalah pada kami. Kalau Anda menyimpan kesalahan orang yang bersalah pada Anda, sekalipun dia jak uang Anda. Sekalipun dia ambil orang yang Anda cintai, orang kasihi. Bisakah Anda ngampuni? Saya pernah lihat dengar sebuah kesaksian. Ketika orang itu lihat mamanya dibunuh sama papa tirinya. Terus orang itu datang ke penjara dan ngomong sama papa tirinya. Aku mengampunimu karena Kristus mengampunimu. Mana bisa? Mana bisa kita ngampuni orang yang seperti itu? Mana bisa? Kalau bukan Kristus yang memampukan kita mengampuni. Karena kuasa pengampunan hanya ditemukan di dalam Kristus. Makanya dibutuhkan kerendahan hati untuk bisa sembuh dalam kondisi sakit hati dan menerima kasih karunia Tuhan yang sempurna. Makanya Alkitab mau begini kan, I can do all things through Christ who strengthen me. Indonesianya, aku dapat melakukan segala sesuatu di dalam Kristus yang memberikanku kekuatan. Anda punya salib yang kelihatannya begitu berat. Enggak mungkin bisa lakukan. Saya pernah kok ketemu sebuah konseling, menjumpai sebuah kasus. Dia diperkosa sama papanya sendiri. Aku harus apa? Semua ada statement ngomong begini bahwa anak durhaka. Adakah orang tua durhaka? Stop ya, saya bilang gitu langsung. Hormati orang tuamu sekalipun dia tidak layak mendapat penghormatan. Tapi dia terus harus dihormati karena firman Allah berkata, hormati, hormati. Ampuni dia. Itu luka yang dia kasih di hidupmu, tapi buang luka itu. Move on. Sekalipun tidak gampang. Tapi kasih karunia Allah memampukanmu untuk mengampuni papamu itu. Nangis anaknya. Kita tuh tidak punya hak untuk membela diri itu. Kenapa? Karena kita tuh hamba Allah. Karena hamba itu telah dibeli oleh darah yang mahal. Jadi kalau Anda masih bisa lihat orang gasaan pakai stiker Army of God misalnya begitu. Di mobil dipotong gasaan. Nah itu bukan Army of God tuh. Bukan tuh. Itu mungkin pinjem mobil rental kali. Karena orang Kristen tidak boleh kepahitan. Marah, kecewa, kepahitan. Marah boleh, tapi tidak boleh sampai matahari terbenam. Karena ketika marah sampai matahari terbenam, akan kecewa. Karena kecewa yang berlarut jadinya kepahitan. Kepahitan jadinya dendam. Dendam pembunuhan. Akar pintu pertamanya apa? Marah. Tuhan tidak ngelarang orang marah, Tuhan tahu kok. Semua orang boleh marah. Tapi jangan sampai matahari terbenam. Amin. Hasilkanlah buah yang baik ya.
Orang yang marah itu dia tidak bisa sukacita loh. Dia ke gereja tapi begini. Saya tahu show apa dia, show curut. Khotbah lucu, khotbah enggak lucu, nyanyi praise, nyanyi worship. Sakit hati dia. Orang kalau marah itu dia tidak bisa membawa sukacita di hidupnya. Berat loh, bebannya berat. Anda pernah nggak liburan, terus dititipi anak Anda, mati tip. Anak Anda itu bawa bantal yang di leher, bawa botol, bawa tas kecil. Di jumlah hitungannya paling-paling cuma 2-3 kilo. Tapi papa mama suruh bawa terus seharian gemes, kok usah bawa lain kali. Betul. Kenapa kita bisa bawa beban itu bertahun-tahun di hidup ini? Yang bawa sehari aja langsung kita kayak salah urat jalannya begini kok. Capek semua punggungnya. Dah, jangan bawa beban lah di hidup ini. Ngomong sama kayaknya, jangan bawa beban di hidup ini. Nah terakhir ya, buah yang baik. Buah yang baik ini apa? Buah yang baik itu perlu perawatan yang maksimal. Dibutuhkan waktu dan energi yang tidak sedikit. Buah yang baik biasanya akan dipetik saat musim panen tiba. Bagi orang Kristen, musim panen itu sendiri ditentukan oleh Tuhan. Jadi kalau kita hari ini merasa buah kita baik, tunggulah waktunya sampai Tuhan memetikmu. Semua itu punya waktunya. Makanya ada firman berkata begini, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Jangan buru-buru dipetik sebelum waktunya. Dia melihat apa yang tidak kita lihat dan dia akan membawa sesuatu yang baik di dalam hidup kita. Buah yang baik pasti akan sepadan dengan hasilnya. Buah yang baik itu ya ndak aji mumpung. Buah yang baik itu bisa sabar menahan diri. Kalau belum waktunya menikah, jangan in drive. Tunggu sampai diberkati, barulah Anda bisa melakukan hubungan suami istri. Jangan kau curi yang belum waktunya. Asam nanti jadinya. Kalau Anda punya, aku ini mau melayani, kenapa aku tidak pernah dapat promosi itu? Kenapa selalu orang lain sabar? Waktunya akan tiba, kok akan diangkat. Tidak perlu mengangkat dirimu sendiri. Halo, Tuhan yang akan angkat Anda. Buah yang baik itu bisa menguasai diri dalam segala keadaan. Kalau Anda masih single, pacaran dalam kekudusan. Kalau Anda menikah pun tetap jalan dalam kekudusan. Siapa bilang orang nikah boleh lihat video porno bersama-sama dengan istrinya atau suaminya? No way, tak boleh. Kuduskanlah dirimu karena dirimu adalah bait Allah. Kuduslah kamu seperti aku kudus. Jangan pernah jamak itu. Sekalipun dunia berkata, dia sudah 17 plus kok. No. Di mata Allah kita tetap anak kecil yang tak gendong kemana-mana. Hingga memutih rambutmu, hingga menutup usiamu. Kuduskanlah kamu, jangan paksa Roh Kudus yang tinggal di dalam dirimu. Menikmati apa yang tidak dia sukai. Amin. Khotbah gini, gak enak didengar ya. Tapi ini hati Allah untuk Anda. Bertobatlah, berubahlah. Hasilkanlah buah yang baik. Buah yang baik itu adalah buah roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, dan kelemah lembutan. Amin. Langsung saya lompat ayat 12. Alat penampi di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Selalu akan ada pemurnian dari Tuhan dari waktu ke waktu. Tetaplah murni hingga garis akhir. Kalau hari ini Anda dengar firman ini, Anda berkata, itu aku, Pastor. Itu saya, Pak Pendeta. Saya ini hidupnya tidak pernah hasilkan buah yang baik. Terus Anda bertobat hari ini. Saya kasih tahu ya, akan ada waktu di mana Tuhan akan memurnikan Anda sekali lagi. Dan ketika Anda dimurnikan itu, hasilkanlah buah yang baik dan menang sampai garis akhir. Jangan sampai Anda menyerah di kemudian hari dan Anda berkata, loh Tuhan, aku sudah pernah ngampuni loh, kali ini giliran dia mau yang ngampuni. Kok selalu aku harus ngampuni? Maka firman ini cocok buat kita semuanya. Apa itu? Sebodoh itukah kamu? Kau telah mengawalinya di dalam roh dan mengakhirinya dengan daging. Sekali melayani, selamanya melayani. Sekali menjadi anak Tuhan, selamanya jadi anak Tuhan. Amin. Hasilkanlah buah yang baik. Berubahlah dan bertumbuhlah ke arah Kristus. Pemain musik, maju ke depan.
Anda diberkati Tuhan malam hari ini, amin. Yang diberkati Tuhan boleh lambaikan tangannya, haleluya. Semuanya bangkit berdiri.